Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kali ini kita berbahagia banget nih. Kita sudah ada di kediamannya Lause Jobi ya. Lause Jobi, boleh silakan perkenalkan kepada teman-teman kita di sana. Perkenalkan, nama saya Lause Jobi. Dulunya seorang guru Mandarin di Get Plus Institute, tapi sekarang sudah mengundurkan diri karena harus bantu ngurusin warung orang tua. Tapi sekarang juga Lause Jobi mendirikan sebuah galeri kebudayaan oriental kuno Cina yang di dalamnya berisikan kebudayaan Cina, Jepang, dan Korea. Bagi kita yang berminat untuk mengenal kebudayaan tiga negara itu, bisa langsung berkunjung ke galeri kita di Perum Puri Ciberem Permai 1, Jalan Krakatau nomor 63, RT 1 RW 10, Kelurahan Ciberem Hilir, Kecamatan Ciberem, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Nah, itulah dia teman-teman kenapa saat ini kita ada di sini, tentunya untuk meliput dan mengeksplor lebih luas lagi ada apa aja sih di kediaman Lause Jobi ini yang bisa kita pelajari, tentunya karena ini adalah semuanya tentang kebudayaan Cina kuno. Kita pun bisa mendapatkan banyak pengetahuan terkait dengan sejarah, terkait dengan kebudayaan ya. Betul seperti itu ya Lause ya. Nah, sebelum kita lihat-lihat nih ke koleksinya ya, kelengkapan koleksinya ada apa aja, kita pengen tanya dulu nih sama Lause. Ini Lause awal mulanya itu seperti apa sih kepikiran untuk bikin galeri kebudayaan Cina kuno seperti ini? Awal mulanya galeri ini didirikan 25 Agustus 2005. Tapi waktu itu masih di rumah kontrakan sama orang tua di Kebun Kalapa, Gang Rumanis 1, Jalan Ahmad Yani, Kota Sukabumi. Nah, setelah tahun 2009 baru pindah ke Puri Ciberem Permai 1. Awal punya ide mendirikan galeri ini sewaktu kuliah tingkat terakhir tahun 2004 akhir mau ke semester 7, itu ada expo budaya Asia Timur dari jurusan sastra Cina, sastra Jepang, dan studi bahasa Korea di Bina Nusantara, Jakarta Barat. Nah, ketika Lause Jobi dengan dua orang teman, yaitu Mr. Susanto Peng dari sastra Jepang dan Mr. Andi Liu juga dari sastra Jepang, mereka berdua adalah asisten dosen Mandarin di jurusan sastra Cina BINUS. Nah, kita mengunjungi pameran kebudayaan Asia Timur itu di kampus Bina Nusantara. Tetapi dari panitia penyelenggara pihak kampus hanya mengizinkan yang jurusan sastra bersangkutan yang boleh ikut ya. Sedangkan Lause Jobi waktu itu kuliah di Fakultas Ekonomi. Tapi sudah praktek bahasa Mandarin tuh dari kecil, diteruskan sampai kerja. Nah, habis itu begitu kita mau lihat contoh jubah, pakaian atau kain, itu sama panitianya tidak diperbolehkan, takutnya rusak ya. Nah, terus pas Lause Jobi keterima di Yayasan Tadika Puri, Jakarta Selatan sebagai guru Mandarin, usulan dari orang tua murid, coba mengajar Mandarin itu disertai pengenalan kebudayaan. Nah, dari situ muncul ide. Setelah itu sering dipanggil part-timer jadi translator Mandarin di perusahaan, di pabrik, kadang di biro wisata. Jadi mulai mengumpul income dan memesan barang-barang tersebut melewati guru kita, yaitu Mr. Si Ice yang orang Taiwan, tapi beliau tugas di Jakarta. Nah, beliau ada kenal importirnya itu yang berangkat ke Taiwan atau ke Cina, yang langsung memesan barangnya. Nah, Lause Jobi di Jakarta itu cuma terima jadi. Masalah legalitas mereka yang urus. Misalkan dari pengiriman dari pelabuhan Shanghai Cina sampai Tanjung Priok mereka yang urus. Terus lapor ke Kedubes Cina sama masuk imigrasi Indonesia, itu urusan importirnya. Jadi pas Lause terima tuh memang nggak dikasih surat
ini apa surat izin masuk karena itu mereka yang pegang. Tapi barang-barang kita dijamin legal. Luar biasa. Nah teman-teman langsung saja sekarang kita ajak teman-teman semuanya dimanapun berada untuk kita jalan-jalan explore lebih dalam lagi. Ada apa sih di tempat kediaman Lau Sejobi ini yang bisa kita lihat-lihat ya, terutama tentang kebudayaan Cinanya. Yuk ikut kita semua. Siap. Terus bunga ros kain merah itu ada di galeri utama juga. Wah. Ya, Slayer itu semacam Slayer. kerudung pengantin ada di galeri utama. Nah, kalau contoh tirai kamar pengantin dan pita wedding ada di galeri utama semua barang. Boleh kita lihat langsung Boleh, Ke- boleh. tampilannya seperti apa ya, kita lihat Sekali sama-sama. lagi nih. Nah, Kalau ini mahkota yang dipakai pengantin perempuan, agak ribet ya. Oh iya. Ini buat di kepala. Kalau ini pelengkap apa? Tambahan aksesoris. Ada 2 yang digantungkan di telinga gitu. Ya, terus ada 1 kayak penutup ya, semacam konde kalau di Indonesia. Nanti boleh dicoba ya sama Mr. Arul nih. Ini harus yang perempuan. Oh yang perempuan. Nanti yang laki-lakinya. Kalau yang laki-laki biasanya gini. nah Bisa pakai mahkota kaisar Wah, kayak gini yang ada mantap. rantai-rantai gini ya. Atau bisa juga mereka pakai yang kayak gini. Ini biasanya untuk Kayak pampir ya. masuk istana ya. Oh masuk istana. Di istana ya, contohnya kayak gitu. Kalau ini contoh baju-bajunya yang apa? Is, luar Suka biasa. dipakai buat ini upacara wedding. Acara Ya. wedding. Jadi udah satu style ya ini yang kuning. Ya, royal wedding punya gitu. Oh yang atas ini apa Ustaz? Hah? Kalau ini buat ini, kalau ini biasanya permaisuri raja. Ini buat putri raja, kalau ini buat dayang-dayang istana yang Oh dayang-dayang istilahnya. Pelayan gitu ya. Nah, di zaman dulu kayak gitu. Kayak gitu contohnya. Kalau ini kain merah bunga ros. Ini yang menjadi apa? Istilahnya ikatan pemersatu ini antara mempelai pria dan wanita. Oh. Jadi dipakaikan di mempelai pria. Nanti pas upacara puncaknya dibuka, dipegang sama-sama mempelai pria kiri, mempelai perempuan kanan. Mengarak apa? Bunga ros ya. Iya, kayak gitu. Kalau ini kain merah ini contoh slayer. Slayernya ini ya. Ya, kerudung pengantinnya. Itu lumayan lebar dari kepala bisa sampai setengah badan ketutup. Tapi tetap wajah mempelai perempuan kelihatan. Enggak ketutup terlalu rapat ya. Bisa kelihatan kayak gitu contoh. Nah, yang selanjutnya itu Kingdom Furniture Equipment. Nah, itu ada di kamar pribadi langsung. Yang tadi ya. Nah, yang ada apa? Contoh peti, contoh meja gitu kan. Kayak itu perlengkapan mebel. Nah, kalau dinasti traditional clothes tuh ya yang kayak tadi kita lihat. Di sini ada contoh jubahnya ya, tumpukan. Di sini juga ada. Karena saking banyak jenis jadi di berbagai tempat. Nah, ini juga bagian jubah-jubah semua. Itu jubah juga ya. banyak ya. Terus di sini juga ada, cuman ketutupan ya. Ketutupan. Ini juga ada nih, nyelip-nyelip di sini. Sampai ke bawah-bawah ada. Kalau itu miniatur apa itu? Ini miniatur Ustaz? apa daripada ini. Kalau ini mah Ratu Korea. Ratu Korea. Nah, kalau ini permaisuri orang Jepang. Ya, kalau ini mah putri raja di zaman Cina kuno. Ya, contoh-contohnya itu. Pakaian itu. Kurang lebih ya yang sering mereka kenakan seperti itu. Nah, yang selanjutnya ini ya, setelah kalau mahkota mah banyak mahkota yang kayak gini ya. Ini apa mahkota apa? Ini Raja. mahkota panglima besar ya. Panglima besar. Nah, kalau ini yang dipakai apa? Permaisuri raja ini. Kalau pas ada upacara resmi di istana ya. Ini mahkota pangeran atau putra mahkota. Ya. Nah, kalau ini yang sering dipakai putri raja zaman Cina kuno. Nah, kalau itu biasanya ibu suri. Oh, Ibu Yang Suri. paling atas ibu suri
di zaman Cina kuno, Jepang kuno dan Korea kuno ya. Rata-rata mahkotanya seperti itu. Hampir sama ya. Hampir sama ya. Nah, yang selanjutnya apa? Kita lihat. Nah, kalau sepatu tadi kita udah lihat salah satu contohnya kayak gitu. Sepatu kerajaan tadi ya. Tapi tidak semuanya tinggi, ada juga yang pendek ya. Tapi rata-rata tinggi umumnya. Nah, kalau kipas-kipas ada di sini. Ini kita bisa lihat rupa-rupa kipas ada. Contoh-contohnya seperti apa. Nah, habis itu kalau lampion ya banyak. Di Jenis-jenis langit-langit lampion. ada ya. Bisa kita terawang dilihat. Wow, banyak banget ya lampion teman-teman. Nah, kalau contoh-contoh payung di sini ada. Contoh-contoh payung nih. Ini. Dari yang Payung. kecil, sedang ya. Kalau yang gede itu tadi di kamar tadi ya. ada. Kalau ini payung yang ditaruh paling ujung sendiri, ini payung wedding. Begitu Payung dibuka, itu merah payungnya tapi love hati wujudnya. Oh. Bukan bundar. Langsung love ya. Langsung love ya di atasnya. Jadi Biasanya kan bawahnya payung bundar ya. mempelai Itu love hati. Nah, barangnya memang agak langka ya. Oh. Salah satu koleksi kita yang langka. Itu buat keperluan royal wedding. Nah, setelah itu, kalau senjata kebudayaan kita bisa lihat di sini. Kalau Ada. ini ada contoh pedang, tapi bisa maju mundur. Jadi yang Pedangnya suka ya? dipakai syuting film, misalkan kayak ketusuk, tapi pedangnya bisa Bohongan ya? ciut ya, Oh. bisa mundur maju. Ya. Kalau ini contoh pedang kecil, pedang kebudayaan tuh tidak boleh tajam, harus tumpul ya. Harus tumpul ya. Itu menurut ketentuan perundang-undangan pabean Indonesia seperti itu. Jadi kalau alat-alat kebudayaan dilarang tajam, Iya. harus tumpul sama. Harus tumpul. Kalau ini contoh tombak, ini lengkap sama dudukannya. Nah, kalau ini contoh pedang ya. Kalau ini sih tongkat, istilahnya kayak tongkat perintah ya, tongkat kaisar. Oh. Tongkat perintah, ini pedang. Kalau di yang kita kan umum. ini yang udah pada Ya, udah tua. pada lansia. Lansia pakai itu. Kalau ini biasanya ibu suri ya. Ibu suri itu ibunda raja yang pakai ya. Jadi kalau beliau bawa ini, pejabat-pejabat biasa tuh patuh sama Patuh perintah. ya. Kalau zaman dulu ya. Hebat nih. Menurut ceritanya. Nah, kalau ini mah pelengkap terakhir. Ya. Ini kita di sini juga ada kerangka tandu dan payung kaisar ya, kerangka besinya tuh. Itu ada di kamar pribadi langsung yang di Oh, ada bawah itu ya. Iya. Kalau tandu itu kainnya cuman ini. Ini kain utama penutup tandunya. Kalau ini contoh tirainya. Tirai Tirai. tandunya. Oh, yang suka itu ya di Nah, film-film gitu. Nah, kalau payung kaisar, ini kain utamanya, kain payungnya yang rumbainya 3 lapis ya. Payung kaisar Nah, itu ya. itu. Kalau ini hanya kayak bendera kecil pelengkap ya, untuk penggiring payung biasanya. Nah, terus waktu kita pesan ini satu set tandu dengan payung kaisar, itu sekaligus dengan jubah merah kaisar dan jubah merah permaisuri ya. Yang ini jubah merah kaisar, ini permaisuri atau istri raja. Nah, terus waktu itu karena kita pesannya lumayan berat ya barang. Nah, itu dapat bonus 1. Ini namanya gelang giok asli Cina. Oh, yang itu ya. Ya, ini sama boxnya masih utuh. Belum Dari dipakai. pertama datang barangnya sampai sekarang nggak pernah dibuka ya. Oh, Masih buat koleksi aja ya. Nah, itu kurang lebih koleksi kita yang bisa kita sampaikan kepada kita semua gitu. Nah itulah dia teman-teman, ternyata luar biasa banget ya, lengkap banget apa yang ada di Galeri Kebudayaan Cina Kuno ini yang tepat berada di kediaman Lause Jobi. Nah mungkin Lause juga ada pesan-pesan untuk ya khususnya anak muda di luar sana tentang kebudayaan Cina kepada mereka-mereka yang saat ini lagi nonton video kita. Iya.
bagi kita semua yang ada di luar sana, baik murid-murid yang les Mandarin ataupun yang mahasiswa yang sedang kuliah sastra Cina ataupun yang sudah lulus, bagi yang mau mengenal kebudayaan Cina atau kebudayaan Jepang, Korea lebih lanjut dan lebih komplit, bisa datang ke Galeri Kebudayaan Oriental Kuno Cina Lause Jobi, yaitu di Perum Puri Ciberem Permai 1, Jalan Gunung Krakatau nomor 63, RT 1 RW 10, Kelurahan Ciberem Hilir, Kecamatan Ciberem, Kota Sukabumi. Bagi yang berminat mengenal kebudayaan, bisa langsung datang. Itu saja yang bisa Lause Jobi sampaikan. Semoga sukses buat para murid-murid Mandarin dan Amin. mahasiswa-mahasiswa yang sedang kuliah jurusan sastra Mandarin ataupun yang jurusan bahasa Jepang dan bahasa Korea. Luar biasa sekali ya. Jadi teman-teman yang ada ketertarikan untuk mempelajari budaya Cina kuno, silahkan nanti alamat kita cantumkan di kolom deskripsi di bawah ya. Oke. Akhir kata mungkin dari kami. Ya. Tapi sebelum itu, Mr. Arul, Yap. kita boleh coba satu buah pakaian, mungkin pakaian apa gitu buat. Boleh ya? Ya. Yang mau coba kira-kira siapa? Mr. Nurul apa? Mr. Isa itu. Saya aja lah. Oke. Boleh nanti di. Kalau gitu ya. Ya. Nanti kita lihat tampilannya Mr. Isa pakai baju tradisional Cina bakal kayak gimana. Jangan kemana-mana. Ya. Oke teman-teman, kita langsung lihat nih Oh, mana ininya ini? Mr. Isa dipakein Santai aja ya. jubah dari kerajaan Cina kuno ya. Mantap sekali guys. Oh, ini. Pelan-pelan. Ukuran ini ya. Ukuran orang dewasa, bukan anak-anak. Mayoritasnya ukuran dewasa. Nah, ini kesini kekencangan ya. Ini dia fans. Mr. Jobi Lause sedang membantu untuk mengenakan pakaian pada masa dinasti Qing yang biasanya dikenakan oleh pangeran. Wah, mudah-mudahan jadi pangeran ya. Menyamping ya. Baik, bro. Dan kalau misalnya kita memakai pakaian dari mulai pakaian dalam ya sampai luarannya itu sangat panas sekali fans, karena pada zaman itu dan kondisi di Cina mungkin dingin ya. Dari jauh ini Seperti itu fans. Oh iya ya, gamis. Rupanya rupa gamis. Ini seperti pakaian muslim gamis ya. Jadi budaya Cina itu ada kemiripan. Padahal ini dari pakaian Cina ya. Nah, kalau ini ada rompi pelengkapnya. Ya, biasanya ini dipakai oleh keluarga-keluarga kerajaan atau kaum-kaum bangsawan. Kaum-kaum bangsawan. Tidak ada sakunya ya. Enggak ada. Waktu itu nyimpen uangnya di mana? Kalau dulu mereka bawa kantong tambahan. Dompet ya. Kecuali ini kalau zaman dinasti-dinasti awal itu lengannya yang panjang. Bisa mereka sembunyiin di lengan ya, di lengan sini. Bisa kalau bawa barang. Ini rompinya. Nah, rompinya kayak gini kalau dipakai. Biar kelihatan lebih gagah. Contohnya gini. Rata-rata bajunya ukuran dewasa. Kalau baju adat Cina yang kayak gini, kalau kita beli di Matahari ya, atau di Toseba Jogja, nggak ada. Itu adanya yang simpel. Kalau yang ini nggak ada. Fans. Sebelum pakai topi kepangkatan ini, ada topi dalamnya. Topi dalam dulu ya. Jadi mirip kayak peci atau kopea.
Lihat fans, ini seperti Nah, peci kalau ya ini yang baru kita mahkota. biasa buat sholat nih. Kalau ini mahkotanya nanti. Ini. Nah, ini baru tanda jabatannya di sini. Kalau dipakai jalan-jalan naik angkot gimana loh? Iya, Bagus ya? dikejar keluar. Hah? Terakhir ini rambut imitasi rambut imitasi ya. Kalau ke pasar Pelita nih bawa kayak gini boleh gak Lose? Hariwang ya. Bisa dicandak orang. Lose pernah gak bawa ini keluar? Padahal diajak ini aja Lose bawa ini ke Oh, ke sepatunya. kota sepatunya ketinggalan ya. Launannya dimasukkan. Launan ya saya masukkan harus launan guys. Biar ngepas. Nah, lihat saudara. Biasa tuh. Biasa tuh. Oke. Sama launan, santai-santai. Tegedangan jangan. Launan loh saya. Lu ganjang mah tak enak. Ya, Kalau itu yang nggak pesannya biasa ya. itu takut tergelincir karena ada Oh, ada- balok. Lecet ya loh saya. Atau Bakiak, cepat. bakiak. Nah, itu dia. Memang zaman dulu kayak gini kalau formal. Kalau mau ke istana bisa nggak? Oh, kita mah bakiat ke istana itu masjid ya. Biasanya di masjid-masjid banyak. Luar biasa sekali guys tampilannya. Kalau pakai ini lebih gagal maksudnya kalau zaman dulu. Bisa. Masuk. Hah? Ya, Oke. Sampai ke dasarnya masuk. masuk. Udah. Masuk parkiran Rowi kayak gitu. Wih. Mereka. Kalau dinas ya, kalau dulu. Mantap tuh. Oke guys, inilah dia tampilannya. Kita cek rek 1 2 3. 1 2 3. Ambil video itu, Bro. Iya dong. Ambil video tuh. Live. Live dong. Nah, Oke. baik fans, ini adalah salah satu contoh pakaian kebudayaan Cina kuno untuk apa ini maksud? Untuk ini apa? Biasanya dipakai Dipakai. pangeran dinasti Qing. Oh, ini luar biasa ya. Saya ini suatu kehormatan untuk bisa mencoba salah satu pakaian dinasti Qing untuk pangeran ya. Mudah-mudahan jadi pangeran. Luar biasa Pangeran sekali, kodok ya. untuk kalian yang mau berfoto oriental ya atau buat prawedding ya, bisa langsung datang ke tempatnya Mr. Joby Lause yaitu di Puri Ciberem ya. Nah, sekali lagi kalau misalnya kalian mau apa namanya foto prawedding ya, persiapan pernikahan dengan konsep pakaian-pakaian Cina atau dinasti-dinasti Cina, langsung saja kunjungi ke rumahnya atau galeri Mr. Joby Lause di Puri Ciberem ya, di Jalan Krakatau ya, Jalan Krakatau. Untuk harganya bisa ditawar katanya ya, bisa ditawar atau langsung kunjungi Instagram Mr. Joby ya. Nanti ada di sini ya Instagramnya. Kalian bisa tanya-tanya lewat DM atau WhatsApp ya, silahkan ya. Oke fans, untuk hari ini dicukupkan sekian ya. Terima kasih untuk Mr. Arul ya. Yo. Mr. Arul dan Mr. Joby. Ya, terima kasih banyak. Mr. Joby. Nah, Bisa kesini, ini dia. Mr. Oke, luar biasa. Ini dia ya, pemilik owner dari galeri pakaian atau kebudayaan dari apa Cina kuno ya. Dan Cina, Jepang, Korea Cuman 3. cuman 3 ya. Nah, ini ownernya bisa kalian nanti tanya-tanya aja. Ini contoh salah satunya ya, masih banyak lagi. Mau pakai senjata, mau pakai alat musiknya, itu luar biasa sekali, bisa kalian pakai untuk prawedding atau foto-foto oriental. Ya. Oke, sekali lagi hatur nuhun. Ya, sami nuhun pisan. Hatur nuhun. Kalau di bahasa Cina cie-cie kayaknya ya. Cie-cie Lause Sudah ya. berkenan untuk meluangkan waktu dan tenaganya ya untuk Oh, bisa luar membantu biasa ya. memakaikan pakaian ini, pakaian pangeran untuk dinasti Qing ya. Ya. Sekali lagi mudah-mudahan galerinya nanti akan disorot sama Yup. pemerintah setempat ya. Ya. Barangkali nanti ada wali kota ke sini dan memfasilitasi
juga bisa memberikan tempat yang khusus untuk galerinya Mr. Joby Lause. Mudah-mudahan setelah liputan ini semakin banyak orang yang datang ke sini ya, Lause ya. Terima kasih Pak. Wah, mantap sekali teman-teman. Mohon maaf kalau ada yang salah dalam peliputan ini. Dicukupkan sekian untuk hari ini, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.